Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Pentahbisan Kegerakan Kuda Putih. Strip korban pagi dan korban petang. Kita akan membaca Wahyu pasal 5. Ayat 1 sampai yang ke 9. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, itu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, terima kasih. Di sini tampak ya bahwa sudah siap 7 utusan. Ya, mereka itu merupakan 7 tanduk dari anak domba yang sudah disembelih. Jadi tanduk anak domba yang telah disembelih tadi punya tanduk 7, ya, punya mata 7. Itu adalah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Di Bali waktu mubes ya sudah saya terangkan, ini menunjuk kepada 7 guru yang nanti akan diutus ke seluruh bumi. Memasuki Wahyu pasal 5, ke-7 guru itu sudah merupakan, ya, haruslah sudah merupakan orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya itu betul-betul menjadi bait Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Betul-betul sadar bahwa tubuhnya itu bukan miliknya, tetapi milik Tuhan karena sudah dibeli dengan harga lunas. Kemudian ini 7 guru. Kalau ayat yang ke-9, maka tiap-tiap orang dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan mereka juga merupakan orang-orang yang sudah dibeli dengan darah Kristus. Mereka itu adalah imamat rajani. Jadi di dalam Wahyu pasal 5 ini merupakan pentahbisan hierarki, pentahbisan 5, 6, 8 dan pentahbisan hierarki 2. Yang kalau kita latihan di triangulasi itu mereka duduknya di padang rumput, ya. Sementara kalau hierarki itu ada batu gilang, ya. 1 orang 1 batu untuk 2 orang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, urutan peristiwa yang nanti akan terjadi pada saat pentahbisan kegerakan kuda putih. Itu yang pertama-tama haruslah
kitab Wahyu pasal 10 itu digenapi. Ya, dikatakan dia itu kuat dan turun dari surga. Ya, kuat dan turun dari surga. Pelangi itu menunjuk kemuliaan Tuhan. Saudara baca Wahyu 1 ayat 3, tidak usah dibaca ya. Pelangi itu lingkupi, ya, yang kuat yang turun dari surga ini. Kemudian dilingkupi awan dan tiang api. Tiang awan, tiang api menurut Bilangan 9 ayat 16 sampai 23 itu merupakan petunjuk dimulainya kegerakan. Kegerakannya Israel itu tergantung kepada tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan dan tiang apinya bergerak, maka orang Israel bongkar tenda berjalan. Kalau tiang awan, tiang apinya berhenti, mereka bisa berkemah. Dan waktu bongkar pasangnya itu bisa 1 bulan, bisa cuma beberapa hari, bahkan bisa cuma sehari. Bapak yang kasih Tuhan, Bilangan pasal 9 mengatakan demikian. Tiang awan dan tiang api, ya, itu untuk kitab Wahyu merupakan petunjuk dimulainya pergerakan 4 kuda, ya, menuju 4 penjuru bumi. Zakaria pasal 6 ayat 6 dan 7 sudah kita baca berkali-kali. Kemudian Matius pasal 24 ayat 31, malaikat nanti akan mengambil orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya, Matius 24 ayat 31 menyatakan demikian. Kemudian muka matahari itu menunjukkan kasih, ya, yang diwarisi atau mencontoh kepada Allah Bapa. Kita baca Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, matahari itu menunjuk kepada kasihnya Bapa yang tidak pilih-pilih. Ya, ada firman kasihilah sesama manusia tetapi bencilah musuhmu. Tetapi kalau Tuhan katakan, ya, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti matahari itu diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Oleh sebab itu, ya, malaikat Sang Surya ini mendampingi seorang dipanggil Tuhan, baik itu orang yang mencintai Tuhan ataupun orang yang tidak. Tentunya dibimbing untuk berada di pintu gerbang menerima Kristus. Ya, itu muka matahari. Kemudian gulungan kitab yang terbuka, yaitu rahasia ketetapan masa itu terbuka, dipahami. Ya, ketika penataran tahun 90-an sampai tahun 2014, ya, kita cuma diajar. Kita boleh tahu tahun kedatangan Tuhan, tetapi hari dan jam itu nanti ada saatnya. Ya, kita tahu. Ya, kemudian kaki kanan di laut menginjak laut, kaki kiri, ya, menginjak bumi. Itu artinya selama penginjilan internasional, di mana Injil kekal itu diberitakan kepada semua yang diam di bumi, dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, dan para raja, seperti Wahyu pasal 10 ayat 11, Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, maka antikris dan nabi palsu itu diinjak. Ya, jadi selama penginjilan internasional itu diinjak. Meterai kelima belum saatnya dibuka.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Terima kasih. Jadi selagi Injil yang kekal itu masih harus diberitakan untuk menggenapkan jumlah zaitun liar yang diselamatkan, maka kaki dari malaikat sang surya itu menginjak laut dan bumi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian ya Wahyu pasal 10 digenapi dulu, kemudian CBFC dibangun, kemudian pentahbisan CBFC. Jadi nanti ada pentahbisan CBFC dulu. Kita baca Yesaya 66. Yesaya 66 ayat 6 sampai 13. Dan dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Ya, kegemparan itu datangnya dari bait suci. Dari tubuh Kristus. Terus. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum mengelihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Terus. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ketika CBFC itu dibangun, maka ayat 12 dikatakan, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Ya, jadi kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir itu merupakan kegenapan kitab Nabi Hagai atau kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ya, pada saat Tuhan itu mengguncang langit, bumi, darat, laut dan segala bangsa, ya, maka kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir ke rumah Tuhan. Berarti ini menunjuk akhir zaman. Dilanjutkan ayat 18 sampai 20. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Nah ini ya merupakan hasil dari penginjilan internasional, ya di mana Injil yang kekal itu diberitakan. Semua yang belum pernah melihat kemuliaan Tuhan, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku guru besar, ya, dan belum pernah melihat kemuliaanku, semuanya nanti akan melihat kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ayat 20.
Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Ya, mereka itu akan membawa semua saudaranya dari antara segala bangsa. Sudah perhatikan ya, mereka itu akan membawa semua saudaranya dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan. Artinya dipersembahkan kepada Tuhan, persembahan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Lewat pintu gerbang, lewat mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan dan seterusnya. Kemudian kita baca ayat yang ke-24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Terima kasih. Saya pernah diceritani bahwa orang-orang yang di surga itu setiap beberapa saat sekali itu ya ditunjukkan kondisinya neraka. Seperti juga Yesaya ya yang melihat ulatnya tidak padam ya, berengannya tidak mati. Ulat-ulat dan berengannya itu menjadi lapik tidur, menjadi alas tidurnya Lucifer. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Nah, baru pada saat Yesaya 66 ini digenapi ya, maka mereka melihat orang fasik yang dihukum oleh Tuhan. Jadi JBFC dibangun, kemudian ditahbiskan. Setelah JBFC dibangun dan ditahbiskan, kemudian penginjilan internasional, ya penginjilan internasional. Kita baca Wahyu 10 ayat 11, supaya kita diingatkan selalu. Wahyu 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Engkau itu menunjukkan satu orang, yaitu malaikat sang surya yang kuat yang turun dari surga. Ya, harus bernubuat. Ketika engkau itu diperintahkan, maka engkau yang satu itu tentu membawa orang-orang yang sudah dimenangkan, yaitu hierarki. Ya, kita akan baca Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, Injil yang kekal ini harus diberitakan kepada semua yang diam di atas bumi. Terus ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, terima kasih. Jadi nanti fokus pemberitaan dari malaikat sang surya, 7 guruh, ya, para penatua, para penghulu, bahkan juga hierarki 2 yang mereka mendapatkan kemurahan untuk berkhotbah, maka khotbahnya itu haruslah tentang Injil yang kekal, kemudian haruslah mengajar umat itu untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menghindari, menjauhi segala jenis kejahatan. Itu didefinisikan di dalam Amsal, ya. Kemudian muliakan Dia. Ya, Amsal mengatakan muliakan Dia dengan segala hartamu, dengan semua yang sulung. Kemudian mereka itu diberitahu bahwa saat penghakimannya itu telah tiba. Kiamat itu sudah artinya sudah dekat sekali, tinggal beberapa detik. Bapak Ibu Tuhan, kiamat itu masa penghakimannya sudah tiba. Sebab itu sembahlah Dia. Nah, sudah perhatikan,
Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kok indikatornya seperti ini? Kalau lain-lainnya mengatakan sembahlah Tuhan serwa sekalian alam. Sembahlah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semuanya. Tapi di sini indikatornya itu yang menciptakan langit bumi, kemudian laut dan semua mata air. Ini menunjukkan ya, ketika Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan itu menunjukkan bahwa nanti yang perlu disembah itu ya Dia ya tentunya Dia pencipta alam semesta, tetapi secara khusus langit bumi, laut dan mata air. Ini menunjukkan ya bahwa penghukuman itu nanti akan seperti pada zamannya Nabi Nuh. Matius pasal 24 ayat 37 dan seterusnya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi setiap kali ucapan Tuhan itu merupakan indikator-indikator yang berbeda-beda. Bapak yang kasih Tuhan, seperti kalau kita membuat skripsi, tesis ataupun disertasi, itu indikatornya apa? Umpamanya peliti emas, maka indikatornya itu kan emas murni, kemudian tempaan, kemudian bentuknya, kemudian ini itu dan sebagainya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, di dalam penginjilan yang terakhir itu yang kuat indikatornya itu Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dan mata air. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan itu nanti menggenapi ya Matius 24 ayat 37 dan selanjutnya. Ya, kemudian setelah penginjilan internasional maka pentahbisan kegerakan kuda putih atau pentahbisan 5, 6, 8 dan hierarki yang kedua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berarti nanti yang datang itu ya banyak mereka yang akan ditahbis. 5, 6, 8 itu ya sudah tahu mereka itu siapa. Maksudnya bukan manusianya namanya siapa, tetapi itu kan menyangkut 7 guruh, 70 penatua, 490 ya para penghulu dan tentunya bersama istrinya. Kemudian hierarki yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, tentunya tidak semuanya bisa hadir. Setiap peristiwa besar itu tentu ada orang yang seperti Eldad dan Medad yang mereka itu mengikuti dari kemah. Kalau Eldad dan Medad itu di kemahnya mereka itu kepenuhan Roh Kudus. Ya. Jadi setelah terjadi penginjilan internasional tadi, pentahbisan kegerakan kuda putih. Ya. Dan hierarki yang kedua, setelah pentahbisan barulah terjadi pergerakan 4 kuda menuju 4 penjuru bumi. Seperti Matius 24 ayat 30, ya ayat kita baca Matius 24 ayat 31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, dari keempat penjuru bumi, ya, kuda putih ke barat, kuda hitam ke utara, kuda kelabu ke selatan. Ya, ini apa namanya base camp-nya atau kantor pusatnya itu di Australia. Ya, kemudian kuda merah keliling bumi, kemudian ke timur. Bapak yang kasih Tuhan, nah, pentahbisan pergerakan kuda putih ya diikuti tentunya pergerakan 4 kuda beserta staf dan umat yang diperoleh lewat penginjilan internasional tadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya kita akan melihat kembali ya. Ini pelajaran lama, namun demikian biarlah kita memahaminya lagi. Pentahbisan 5, 6, 8 dan hierarki yang kedua. Kita baca Keluaran pasal 29. Kita baca ayat 1 sampai 9, agak cepat saja. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya,
Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Setelah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruh anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah dastar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Terima kasih. Jadi 7 guru, ya, 70 penatua, 490 penghulu, malaikat sang surya, dan hierarki 2 itu ditahbiskan, dikuduskan. Dikuduskan itu artinya diasingkan, disendirikan, tidak dicampur dengan yang lainnya, ya. Itu dengan peristiwa pentahbisan untuk menjadi utusan. Wahyu 5 ayat 6 tadi, di mana hidupnya itu sepenuhnya menjadi bait Roh Kudus, sehingga mereka itu dikatakan sebagai 7 tanduk dari anak domba yang telah tersembelih. Kalau di dalam kitab Nabi Daniel, tanduk itu biasanya menunjuk kepada, ya, kekuatan atau raja. Nah, demikian juga, ya, orang-orang yang dipakai oleh anak domba yang sudah disembelih itu adalah 7 guru. Mereka itu betul-betul hidupnya itu sudah full menjadi bait Roh Kudus. Tidak ada ciri-ciri daging sedikit pun, kecuali ya kebutuhan makan, minum, berpakaian. Bapak yang kasih Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukup, seperti prinsipnya Rasul Paulus, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tadi dipersembahkan 3 ekor binatang. Yang pertama lembu jantan muda, ya, itu sebagai korban penyucian, pendamaian atau penghapus dosa. Sedangkan cara-caranya bagaimana binatang itu diperlakukan, caranya dipersembahkan, saudara bisa baca mulai ayat 10 sampai seterusnya, ya. Namun demikian saya sebut dengan singkat, ya, di mana dari lembu jantan muda itu lemak, jala-jala dan ginjalnya dibakar di atas mezbah, sementara daging, kulit dan isi perutnya dibakar di luar perkemahan sebagai korban penyucian, pendamaian atau penghapus dosa. Darahnya dibubuh pada tanduk-tanduk mezbah, selebihnya dicurahkan pada bawah mezbah. Kemudian domba jantan pertama itu sebagai korban penyerahan total, ya. Darahnya disiramkan di mezbah sekeliling, kemudian semuanya dipotong-potong, dicuci, seluruhnya dibakar di atas mezbah korban bakaran. Semuanya dipotong-potong, ditengkel-tengkel sesuai dengan ruasnya, kemudian dibakar di mezbah korban bakaran. Itu domba jantan pertama. Domba jantan kedua itu korban pentahbisan. Darahnya dioleskan pada cuping telinga kanan, ibu jari telinga tangan kanan, ibu jari kaki kanan dari mereka yang ditahbis, ya. Kemudian mereka itu, ya, mereka yang sudah mengenakan pakaian untuk pentahbisan itu dipercik darah dan minyak urapan, dipercikkan pada pakaian Harun dan anak-anaknya. Kemudian 3 macam roti dibakar pada mezbah, ditambahkan paha, dada, ya, diunjukkan, dinaikkan, dinaikkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah itu paha dan dadanya itu menjadi bagian imam. Tapi kalau lembu jantan muda dan domba jantan pertama, imam itu tidak dapat bagian apapun. Tidak dapat bagian apapun karena daging, kulit, isi perutnya dibakar di luar perkemahan, sementara kurban penyerahan semuanya dipotong-potong, dibakar di mezbah kurban bakaran. Barulah setelah kurban pentahbisan, ya, para imam itu mendapatkan
bagiannya yaitu paha dan dada, bagian yang terbaik. Kita baca ayat yang ke-30 dari Keluaran 29. Tujuh hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ya, jadi pakaian pentahbisan itu dipakai selama 7 hari. Kemudian kita baca ayat 35. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu, selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Jadi upacara pentahbisan itu lamanya 7 hari. Kemudian dibaca ayat 37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Nah, ini yang dimaksudkan mezbah itu mezbah korban bakaran. Itu ikut ditahbiskan selama 7 hari, ya. Dikuduskan selama 7 hari, maka mezbah itu menjadi mezbah maha kudus. Sehingga pada saat diusung bongkar pasang mezbah korban bakaran ini menjadi tugasnya Bani Kehat yang mengusung ya tabut perjanjian, mezbah dupa, pelita emas, meja roti dan mezbah korban bakaran ya. Kemudian kita baca ayat 38 dan seterusnya dari Keluaran 29. Mengenai korban pagi dan korban petang, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sana aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ya, jadi korban upacara pentahbisan itu lamanya 7 hari. Kemudian ada korban pagi dan korban petang. Ya. Dipersembahkan 2 anak domba berumur setahun. Ya, tetap tiap-tiap hari karena pentahbisan itu berlangsung selama 7 hari ya. Maka ada 7 korban pagi, ada 7 korban petang ya. Korban paginya itu 1 ekor domba ya. Tapi karena pentahbisannya 7 hari ya 7 hari 7 ekor. Ditambah 1/10 eva tepung yang terbaik, minyak tumbuk 1/4 hin. 1 hin itu 6 liter. Berarti kalau 1/4 hin itu sama dengan 1,5 liter minyak ya. Kemudian korban curahan itu juga sama, 1/4 hin atau 1,5 liter. Kemudian ayat 43 sampai 46 tadi dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel. Sampai ayat 46 itu terus disebutkan, di sanalah di dalam ketika pentahbisan itu terjadi, kemudian ketika terjadi korban pagi dan korban petang, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan Tuhan berfirman kepada orang Israel. Ya, ini peraturan ini tadi dikatakan ayat 10 dari Keluaran 29 itu berlaku kekal selama-lamanya. Kemudian penerapan korban pagi dan korban petang bagi gereja perdana. Ya, gereja perdana itu kan mereka lahirnya itu pada saat Pentakosta, KPR 2 ayat 1 dan selanjutnya. Kemudian oleh
khotbahnya Rasul Petrus itu 3.000 orang dimenangkan. Bapak Ibu sing ngasih Tuhan. Kemudian jemaat itu punya cara hidup ya. Seperti yang ditulis di dalam KPR itu ayat 42 dan seterusnya itu. Kemudian bertambah menjadi 5.000. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Nah, pekerjaan besar itu ya ada pentahbisannya. Yang paling kuat orang yang sudah berdoa, berpuasa di loteng Yerusalem selama 10 hari itu, mereka itu kemudian dipenuhkan, diurapi Roh Kudus. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan seterusnya itu. Seperti Harun yang diurapi minyak itu dari kepala meleleh ke janggutnya, kemudian ke jubahnya. Ya, itu menunjukkan pada kerukunan dan kesatuan umat Tuhan yang kepadanya nanti berkat-berkat itu akan dicurahkan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita akan membaca ya. Matius 20. Injil Matius pasal 20 kita baca ayat 20 sampai 28. Saudara perhatikan. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, jadi ada 3 orang yang datang kepada Tuhan Yesus sujud, yaitu ibunya dan 2 anaknya, 2 anak Zebedeus. Terus kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. ya, kita akan membaca ya. Matius 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Ya, jadi bapaknya itu namanya Zebedeus. Kalau di dalam Alkitab lain itu dikatakan Sabdi, ya, Sabdi atau Zabdi, ya, Z-A-B-D-I, Zabdi. Tapi disebut ya nama panjangnya itu Zebedeus. Lah Zebedeus ini punya anak 2 bersaudara, yaitu Yakobus Rasul dan Yohanes Rasul. Nah, ibunya itu memperjuangkan supaya anaknya yang 2 itu nanti di dalam kemuliaan itu yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Terus Tuhan katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kalau kamu minta seperti itu berarti kamu minum cawan. Seperti cawan yang diminum Tuhan di Taman Getsemani itu. Mati memberikan nyawanya. Tadi Matius 20 ayat 28 demikian mengatakan, melayani kemudian mati memberikan nyawanya. Minum cawan. Aku bisa, kata kedua anak tersebut. Mari kita baca. Markus 10. Ayat 35. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah
kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya yang keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi kalau pertama tadi di dalam Injil Matius, dia datang diantar ibunya. Ya, dijawab Tuhan seperti itu. Kemudian dia berdua ini datang sendiri kepada Tuhan, tidak diantar mamahnya, Yakobus dan Yohanes tadi, dengan permintaan kerinduan yang sama. Nanti dalam kemuliaan itu boleh duduk di sebelah kanan, sebelah kirinya Tuhan. Ya, tapi Tuhan katakan, apa kamu bisa, kamu harus minum cawan yang akan kuminum dan kamu harus dibaptis dengan baptisan yang akan dibaptiskan kepadaku. Ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ya, baptisan api itu artinya pencobaan-pencobaan yang sangat dahsyat. Dan ternyata semua muridnya Tuhan Yesus yang 12 itu kecuali satu ya, itu tetap setia di dalam pencobaan-pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengatakan kamu nanti akan memerintah mengadili orang-orang Israel di dalam kerajaan surga. Ya, mereka tuh pengen terkemuka di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tapi untuk berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu bukan haknya Tuhan Yesus ketika di bumi untuk dipercayakan kepada si A, si B. Itu rahasia. Kalau disampaikan tentu menimbulkan gendro, geger besar di antara murid. Bisa mereka tuh saling menjegal ya. Bahkan bertengkar dengan sangat dahsyat. Cuma Yakobus sama Yohanes ngomong segitu aja, mereka tuh disengani wong 10 ki ngamuk kabeh sama Yakobus sama Yohanes, ndak tahu ngamuknya seperti apa. Ya. Ya udah dengan ucapan-ucapan orang marah. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Korban pagi dan korban petang gereja perdana adalah anak-anak Zebedeus atau anak Sabdi. Ya, tadi sudah kita baca Matius 4 ayat 21, bahkan di dalam Markus 10 ayat 35 jelas yang menghadap Tuhan itu adalah Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Ya. Yang menjadi korban pagi dan korban petang bagi gereja perdana, gereja mula-mula itu adalah Yakobus rasul dan Yohanes rasul. Kita baca ya. KPR 12 ayat 1 dan seterusnya. Kita baca ya. Karena ayat-ayat ini jarang dibaca supaya semuanya di gereja membaca Alkitab. Kisah Rasul 12. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Nah, jadi di sini dikatakan Herodes itu membunuh Yakobus dengan pedang. Dan ketika dilihat ya orang Yahudi senang ya, maka dia ndodro. Ya Petrus di penjara. Iki nek cowok Jawane ngono Herodes iki wonge onggrongan. Ya, onggrongan. Enggak tahu apa onggrongan ya sudah tanya yang tahu. Mari terus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri 4 prajurit.
Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah yang menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini yang dilakukan malaikat pada saat menolong Petrus. Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Ya, semuanya dia bisa lolos dari penjara, penjaga-penjaganya disirep. Bapak yang kasih Tuhan. Terus dibaca. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu, mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Nah, jadi pengawal-pengawal yang menjaga penjara tadi, ya karena Petrus hilang, mereka tuh dibunuh. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, tadi dikatakan kemudian mereka menceritakan, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Yakobus itu bukan artinya Yakobus yang dipenggal kepalanya, tetapi Yakobus yang menulis suratan Yakobus, yaitu adiknya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Yakobus tadi yang adalah anak Zebedeus, dia itu merupakan korban pagi. Karena ya Matius pasal 20 ya, nanti saya jelaskan ya. Yakobus itu merupakan korban pagi. Jadi begitu terbentuk kekristenan pada waktu itu, mengawali kegerakan besar yang lebih lanjut. Bapak yang kasih Tuhan, untuk saat itu Yakobus itu mati duluan sesuai dengan permintaannya ya. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan memperingatkan 5 tahun terakhir menjelang kiamat kita harus ekstra hati-hati. Menjelang 5 tahun terakhir waktu untuk Israel, berarti itu waktu untuk kita. Ya. 9 bulan kegerakan kuda putih, 9 bulan kegenapan kitab Wahyu, kemudian 3,5 tahun masa antikris, kemudian Tuhan datang. Waktu tinggal 5 tahun. Ya, supaya kita itu ekstra hati-hati, terutama dengan mulut kita. Mulut kita tuh ekstra hati-hati. Karena mata Tuhan itu berkeliling atas seluruh bumi. Malaikatnya diutus ke seluruh muka bumi. Melihat orang per seorang. Badan jiwa rohnya, gerak matanya, gerak telinganya, gerak mulutnya. Ya, gerak hatinya.
langkahnya, semuanya diawasi oleh Tuhan. Kita pernah mendengarkan ayat-ayat tersebut, tidak usah diulang-ulang ya. Jadi Tuhan itu melihat semua manusia, baik itu yang mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan. Seperti Fir'aun zamannya Musa. Itu Tuhan yang membuat Fir'aun itu keras kepala. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau Fir'aun itu tidak keras kepala, Tuhan tidak bisa menunjukkan kemuliaannya. Ya. Karena Fir'aun sama Tuhan dikeraskan hatinya, maka terjadi 10 tulah. Kalau Fir'aun itu sama Tuhan dilembutkan hatinya, ya mungkin 1 tulah, 2 tulah sudah pergi. Maka kemuliaan Tuhan tidak dahsyat. Fir'aun itu dikeraskan hatinya dan buktinya ya ketika dia itu sudah dimasukkan ke Laut Kolsom, ke Laut Tengah, ke Laut Merah. Dia bertobat dan sama Tuhan itu dilemparkan. Kemudian dia berjalan ke Nineve, menjadi raja di Nineve. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau mengeraskan hati seseorang, karena Tuhan punya urusan, bisa. Tuhan melunakkan hati seseorang, Tuhan bisa. Tuhan melunakkan hatinya Nebukadnezar supaya memberikan kehidupan yang layak untuk Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego dan orang-orang yang ada di sana, bisa. Dan ketika Nebukadnezar itu melawan, menyombongkan diri sama Tuhan, dihukum menjadi seperti binatang selama 7 tahun. Kukunya itu panjang sekali seperti binatang. Sudah bayangkan 7 tahun tidak dipotong. Rambutnya gimbal, makanannya rumput di padang gurun. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, dia mulai sadar, insaf, dipulihkan kembali. Tuhan bisa pakai Kores. Sekalipun Kores itu tidak mengenal Yahweh. Ya, tetapi dasar hatinya itu baik. Maka Tuhan pakai untuk menyelamatkan ya umat pilihan. Mengizinkan pulang ketika waktunya genap 70 tahun. Maka Kores itu membuat satu keputusan raja. Bahwa orang Yehuda boleh pulang. Semua barang yang dulu diambil Nebukadnezar dan ditaruh di dalam kuil dari berhalanya, semuanya diberikan. Masih disangoni banyak sekali, semua orang diperbolehkan ikut. Tetapi Nabi Daniel karena Yoswone ya waktu itu sudah sepuh, tidak kuat menempuh perjalanan, sehingga Daniel tetap tinggal di sana. Seperti halnya Ratu Esther juga. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Kita akan baca Roma 13. Ayat 1. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Terima kasih. Ya, Tuhan itu berkepentingan atas umat pilihan, baik itu zaitun asli maupun zaitun liar. Maka mereka itu kan dipercayakan di tiap-tiap negara itu ada pemerintahannya. Nah, tentunya ketika Tuhan itu hendak mempermuliakan Indonesia di dalam rencana Tuhan, maka semuanya itu diatur dari kerajaan surga. Para malaikat itu bekerja untuk kemuliaan Indonesia. Bapak yang kasih Tuhan, maknanya apa? Ya nanti saatnya. Tapi bahwa semua yang ada di bumi siapapun itu dalam cengkeraman, dalam pengawasan, di dalam ketetapan Tuhan. Ya, kalau nurut, ya Tuhan nanti akan atur jalannya sampai akhirnya jadi baik. Tetapi kalau mengeraskan hati, ya seperti Raja Asyur itu, ya mau nyerang Yehuda, kemudian Hizkianya nangis membawa suratnya dibawa ke bait Allah. Kemudian Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya bahwa doanya sudah didengar. Maka malam itu juga malaikat itu keluar berperang. Sehingga orang-orang yang berkemah untuk menyerang Yehuda itu mereka itu satu sama lain saling membunuh. Ya, ratusan ribu, ya, puluhan ribu, 100.000 lebih mereka itu mati. Dan ketika raja itu balik, raja itu dibunuh oleh anaknya. Bapak yang kasih Tuhan,
Semua yang ada di bumi ini dalam aturan, ya, dalam aturannya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan, ya. Jadi 5 tahun terakhir menjelang kiamat, kita harus ekstra hati-hati ngomong ki hati-hati. Bapak Ibu ngasih Tuhan, terutama dengan mulut kita. Karena Panatas dan Pamungkas itu sudah bekerja lebih aktif dan lebih sempurna. Orang salah ngomong, Bapak yang kasih Tuhan, langsung karma terjadi. Ya. Karena yang diomongkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ngomong hati-hati itu untuk orang zaitun luar, zaitun liar maupun untuk zaitun asli. Apalagi kita ini zaitun liar. Ngomong tuh hati-hati. Biarlah perkataan kita itu merupakan suatu perkataan yang suci, yang kudus, yang merupakan satu perkataan dari kesalehan hidup kita. Seperti yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat-ayat terakhir tuh, menjelang kedatangan Tuhan dengan cara yang demikian dahsyat, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Perkataan kita tuh harus suci, perkataan kita tuh harus saleh. Ya, harus saleh. Karena Panatas dan Pamungkas itu bekerja dengan sangat dahsyat. Ya, semua ya malang-malang potong, ya, rawe-rawe rantas. Kalau kegerakan itu nanti sudah berjalan, tidak ada yang bisa menghambat. Ya, tidak ada yang bisa menghambat. Karena yang bekerja itu adalah 7 roh Allah. Mereka itu merupakan tanduk dari anak domba yang telah tersembelih. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan, dahsyat. Kedahsyatannya itu melebihi zamannya Musa. Ya. Sebab itu kita mesti hati-hati. Ya. Kita baca, ya. Kalau dulu sudah sering dibaca, tetapi generasi baru ini supaya tahu ya kasus atau cerita ini. KPR pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, Petrus mengatakan hal tersebut, Ananias itu langsung putus nyawanya. Mati, binasa. Karena dia mendustai Roh Kudus. Terus. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11. Maka sangat ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, kasus-kasus seperti ini nanti akan banyak terjadi. Ya, orang mendustai Roh Kudus, orang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak yang ngasih Tuhan, Panatas dan Pamungkas akan bekerja secara sempurna. Sebab itu kita harus ekstra hati-hati. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Maksud saya 1 Korintus pasal 5
ayat 1 sampai 5. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badannya tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal itu, hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, kita harus hati-hati juga. Kalau kita berbicara atau berbantah-bantah tentang kondisinya seseorang yang menjustis orang itu, kita harus ekstra hati-hati. Karena sekalipun jemaat Korintus itu berdosa, tetapi ketika mungkin ada yang menghakimi, dia menjadi sombong. Ya, orang salah itu ketika ditegur itu, menurut 1 Korintus pasal 5, ini semakin meninggi. Saya ndodro. Nah, sebab itu supaya kita tidak membuat orang itu nanti mengalami panatas atau pamungkas, lebih baik ya seperti Tuhan, seperti Allah Bapa. Ya, orang yang berdosa itu dimintakan ampun, didoakan. Tidak usah dihakimi. Ya, karena semakin dihakimi dia semakin membuat baju dari pohon ara, sembunyi, menutupi aibnya seperti yang dilakukan Adam sama Hawa. Semakin dicari, semakin dipetani, saya rapet untuk menutupi. Itu manusia berdosa itu tabiatnya seperti itu. Sebab itu kita tidak boleh menghakimi orang semena-mena. Suratan Timotius, suratan Tesalonika mengatakan, kita tidak boleh berbuat seperti itu. Nanti malah membinasakan orang itu. Kalau saudara sudah tahu, doakan. Doakan. Karena seperti orang Korintus tadi, ya sudah jatuh, malah jadi sombong. Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah jatuh malah jadi sombong. Nah demikian juga saya anjurkan sekalian ya, jemaat Tuhan itu tidak punya karakter berdebat. Orang lain berdebat monggo kerso, tapi saudara hierarki yang bersama-sama selama MP3 dan masih teguh sampai sekarang, tidak usah berbantah-bantah tentang apapun. Karena orang berbantah-bantah itu tidak ada yang mau kalah. Tidak ada yang mau kalah. Maunya menang terus. Dan kalau sudah begitu akhirnya ya apapun argumen diajukan. Nah oleh sebab itu Bapak yang kasih Tuhan, jemaat Korintus ini kena panatas. Tubuhnya binasa tetapi jiwa rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kalau Ananias Safira tadi, dia kena pamungkas. Langsung masuk neraka. Sebab itu jangan sekali-kali kalau menyangkut uang itu sudah mendustai Roh Kudus. Lebih baik jujur. Ya, nek memang tidak ada kerelaan, tidak usah berjanji, tidak masalah. Perhitungan nanti kan sama Tuhan, bukan sama kita. Ya, seperti Ananias Safira itu. Nah, Roh Kudus itu bekerja dengan sangat dahsyat sejak awal pencurahan Roh Kudus. Pamungkas itu mati binasa, kalau panatas itu ya seperti jemaat Korintus. Apalagi sekarang pada puncak zaman Roh Kudus. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, orang benar, orang fasik itu bisa mati mendadak. Orang benar, orang fasik bisa mati mendadak. Kita baca 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Ya, jadi kita itu berbuat baik itu bukan cuma sama sesama kita, tapi nomor satu itu berbuat baik kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Sang Maha Pencipta. Itu kasih, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap, ya, badan jiwa roh, dengan menggunakan akalnya, dengan menggunakan kekuatannya, dengan menggunakan semua yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Jadi saya katakan orang benar, orang fasik bisa mati mendadak. Ya, orang benar, orang fasik bisa mati mendadak karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dan bijaksana. Kita baca Kejadian 37 ayat 10 dan 11. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, menjadi orang tua itu orang ribut terus. Gegeri anak-anaknya. Kalau anaknya memang dapat visi, ya didoakan. Kalau sepertinya kok aneh, disimpan di dalam hati. Sampai semuanya nanti menjadi kenyataan, dan kenyataannya mimpinya Yusuf itu ya menjadi kenyataan. Ya. Jadi disimpan. Kalau kita melihat sesuatu kok sepertinya ora cocok karo Alkitab, kok ora cocok kalau pengajaran, sudah ndak usah berbantah-bantah, disimpan. Nanti kebenaran itu akan muncul tepat pada saatnya, indah pada saatnya. Kita baca Injil Lukas pasal 2. Ayat 18-19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, para gembala itu bercerita kalau dia tuh melihat malaikat itu turun dari surga, kemudian malaikat itu pada memuji-muji, menyembah ya Tuhan, kemudian mengatakan tentang anak yang harus kepada anak ini para gembala itu datang, diceritakan semua kepada Maria. Maria tuh heran, ya, gumun, ya, tapi dia apa yang diucapkan tadi disimpan dalam hatinya. Ya, dan direnungkan. Jadi kita ini menjadi jemaat yang betul-betul berada di ruang suci maupun ruang maha suci. Ada 4 tudung. Ya, suara dari luar itu tidak masuk, suara yang dari dalam juga tidak keluar sembarangan. Karena orang yang diurapi Roh Kudus itu tidak sembarangan berbicara. Seperti Tuhan Yesus tidak sembarangan berbicara. Ya. Kita akan kembali kepada Matius 20. Matius 20 ayat 20 dan seterusnya yang tadi kita sudah baca ya. Matius pasal 20 ayat 20 dan sampai 28 itu di dalam pola tabernakel terkena korban pagi dan korban petang. Ya. Terkena korban pagi dan korban petang. Rasul Yakobus, anaknya Zebedeus, itu terkena korban pagi. Ya, dia mati dengan pedang oleh Herodes itu pada tahun 44 Masehi. Korban pagi yang harus ada di dalam pentahbisan. Nah, sedangkan Rasul Yohanes, saudaranya Yakobus, dia juga anaknya Zebedeus, ya. Dia menerima pewahyuan itu kurang lebih tahun 90 sampai 93 di Pulau Patmos. Karena dia berada di Pulau Patmos kurang lebih 3 tahun. Dan kemudian Rasul Yohanes ini meninggal sepuh, meninggal karena tua, ya, pada tahun 99 Masehi. Jadi kan ada jarak waktu, ya.
55 tahun. Jadi 2 orang tadi, yang satu terkena korban pagi, dia meninggal lebih dahulu, ya, di dalam KPR pasal 12, Rasul Yohanes itu korban petang, dia meninggal, tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi itu ada dalam sejarah gereja, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, sejarahnya gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, seperti kita bangsa Indonesia ini, kalau kita pengen tahu perkara-perkara kuno, perkara-perkara zaman dahulu, ya kita harus membaca sejarah. Memang ada sejarah yang tidak 100% benar, tapi paling tidak bisa menjadi pondasi. Kalau kita pengen ngerti sejarahnya Borobudur, ya kita baca sejarah. Di Alkitab tidak ada. Ya, kalau kita pengen lihat, ya pengen ngerti sejarahnya Prambanan atau Candi Sewu yang dibangun dalam waktu semalam, ya, oleh Bandung Bondowoso, ya Bandung Bondowoso meminta menuruti permintaannya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu anak raja yang cantik jelita, ya itu raja dari daerah Prambanan. Sementara Bandung Bondowoso itu dari daerah, kalau tidak keliru itu daerah Wedi atau mana begitu ya, pokoknya daerah agak Klaten itu. Nah, Bandung Bondowoso ini sakti Mandraguna karena dia juga seorang raja, tetapi kejem. Ya, dia punya jin itu banyak sekali. Maka Roro Jonggrang itu ya minta dalam waktu semalam dibikinkan 1000 candi. Betul dilaksanakan. Bandung Bondowoso perintahkan sama jinnya. Lah begitu tahu hampir selesai, Roro Jonggrang juga tidak tinggal diam. Mengumpulkan semua dayang-dayangnya, disuruh, kalau orang dulu kan padi itu kan ditutu, dipukul, dilesung gitu sambil menyalakan obor begitu. Lah jinnya itu yang bekerja, wah sudah padang, kingko nek kena serengenge ya bahaya. Kemudian pergi semuanya, kurang 1. Maka Bandung Bondowoso itu ya bersabda, yang ke-1000 kamu. Dan itu orang katakan legenda, orang katakan mitos, tapi itu sejarah. Ya, dan sejarah itu ada. Ya, itu tidak ditulis di Alkitab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, kalau Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 itu terkena korban pagi dan korban petang. Itu yang menerima pewahyuannya Bapak Pendeta F.G. Van Gessel. Ya, Alkitab dalam pola tabernakel. Ya, jadi Yakobus dan Yohanes itu terkena korban pagi dan korban petang. Yakobus mati awal, sementara Yohanes Rasul matinya paling keri. Ya, demikian juga tim kegerakan kuda putih itu wajib mempersembahkan korban pentahbisan, yaitu korban pagi dan korban petang. Seperti kitab Keluaran pasal 29 ayat 37 dan 39 ya. Keluaran 29 ayat 37 sampai 39. Sebagai korban pagi terpilih 7 orang yang terlebih dulu masuk ruang mahasuci sebelum perang nuklir. Jadi mereka itu merupakan korban pagi. Bapak Ibu Tuhan, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu juga wajib mempersembahkan korban pentahbisan, yaitu korban pagi dan korban petang. Ya, masing-masing 7 domba atau masing-masing 7 orang. Kita baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, jadi 9 penderitaan salib, ya, yaitu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang.
ada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Karena dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ya disembelih sebagai korban pagi. Ada nanti korban petang, korban pagi dari gereja perdana itu adalah, saya tegaskan, itu Rasul Yakobus. Dia tidak menulis, dia bukan yang menulis suratan Yakobus. Yang menulis suratan Yakobus itu Yakobus yang disebut oleh Petrus ketika dia sudah berada di rumahnya, ya, rumahnya Markus, ya, yang dilepaskan dari penjara. Dia langsung ngabari Yakobus. Bukan Yakobus yang satu, Yakobus yang satu kan ayat 2 sudah disembelih dengan pedang, ya. Nah, jadi 9 penderitaan salib itu salah satunya itu dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita baca Yohanes 12 ayat 24 sampai 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ya, ketika dikatakan bahwa biji itu, ya, biji gandum itu kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Kemudian untuk berbicara mati itu kan menyangkut nyawa. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, ya, di situ pun pelayanku akan berada. Lalu itu kan menimbulkan satu perasaan keharuan, ya. Terus ayat 27 mengatakan, sekarang jiwaku terharu, kata Tuhan. Dan apakah yang akan kukatakan? Tuhan bertanya, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, aku tidak akan berkata seperti itu. Karena untuk saat itulah aku datang ke dalam dunia. Ini jadi Tuhan itu berbicara tentang kematiannya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita baca Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, terima kasih. Ya, hierarki atau termasuk dalam bilangan 144.000 orang itu, ya, yang berdiri di Bukit Sion itu, mereka itu adalah jemaat-jemaat sulung. Jemaat sulung itu bukan jemaat anak barep, bukan, tapi itu artinya jemaat-jemaat yang utama, ya, yang mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, ya. Kalau tadi di dalam Keluaran 29 ayat-ayat terakhir, korban pagi dan korban petang, tempat di mana korban pagi dan korban petang itu dilaksanakan, maka mereka itu akan bertemu dengan Tuhan. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dan Tuhan akan berbicara kepada mereka. Mereka yang ditahbiskan untuk Keluaran 29 tentunya, ya. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 14. 1 Raja-Raja pasal 14. Kita baca ayat 1 sampai ayat 13. Perhatikan. Sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa kau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia?
Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepada perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tapi segera sesudah ia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkata ia, masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengiyakan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tapi bangunlah dan pulang ke rumahmu, pada saat kakimu melangkah masuk ke kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan, Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Ya, ini ceritanya nanti saudara cermati lagi di rumah. Yerobeam itu raja pertama dari kerajaan Israel 10 suku. Ketika Salomo mati, ya anaknya Rehabeam. Anak Salomo itu Rehabeam menjadi raja. Namun kemudian terjadi pertengkaran perkara pajak. Ya, perkara pajak. Kemudian orang Israel ya meninggalkan Rehabeam. Kita tidak dapat bagian apa-apa dari keluarga Daud. Sebab itu kita pergi. Kemudian mereka mengangkat Yerobeam yang tadinya memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Ahia. Di mana Nabi Ahia itu melepaskan jubahnya kemudian dipotong-potong, ya disobek-sobek menjadi 12 bagian. 10 bagian diberikan kepada Yerobeam. Yang 2 ya itu nanti untuk Rehabeam. Nah, namun setelah Yerobeam itu dia kedudukannya di sebelah utara. Ibu kotanya di Samaria. Di sana itu sementara Yerusalem itu masuk selatan. Ya, berarti 10 suku itu kan tidak punya bait Allah. Nah, kemudian Yerobeam ini membangun ibadah sendiri, mengangkat imam-imam orang Lewi sendiri, mendirikan patung lembu ya di di Betel dan di Dan. Ya, satu saat anaknya ini sakit, kemudian istrinya disuruh datang kepada Nabi Ahia yang dulu mengatakan bahwa dia menjadi raja, tapi disuruh pura-pura seolah-olah orang lain. Tapi ya Ahia yang sudah matanya sudah tidak bisa melihat tadi, dia diberitahu istri raja sebentar lagi datang, begini kamu katakan. Nah, akhirnya tadi dikatakan bahwa semua keluarga Yerobeam itu ditulah sama Tuhan. Matinya ya kalau di padang itu dimakan burung ya, burung di udara dan dimakan anjing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi anak yang sakit tadi ayat 13 saya bacakan, seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel.
Ini maknanya apa? Ya, jadi dari 7 orang korban pagi, baik dari kuda putih, kuda merah, kuda hitam, ataupun kuda kelabu, mereka itu nanti yang mendapatkan kubur. Masih sempat dikubur. Ya, sedangkan yang lainnya karena mereka mati oleh nuklir, Bapak mengasihi Tuhan, untuk kemudian dipulung sama malaikat. Namanya dipulung itu untuk masuk kerajaan surga itu ya, darah dan daging tidak masuk kerajaan surga, tetapi dalam sekejap itu langsung diubahkan. Bapak mengasihi Tuhan, dalam sekejap itu langsung diubahkan. Ya, mereka tentunya tidak dikubur. Bapak mengasihi Tuhan. Dan 7 orang dari tim kegerakan kuda putih ini dikuburnya bukan di Utara Loyo, ya, tetapi mereka itu nanti dikubur di Ohio. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan mengatakan demikian, saudara percaya atau tidak percaya, monggo kersa, karena firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, ya, tetapi saya berdoa supaya saudara tidak seperti ajudan Raja Yoram. Yang ketika Nabi Elisa berbicara tentang panen, ya, tentang satu harga yang begitu mahal sekali, tapi nanti mendadak akan murah. Ajudan Raja Yoram ini tidak percaya, sekalipun Tuhan itu membuka tingkap-tingkap dari langit, tidak mungkin. Nah, betul, ya, tentara yang hendak menyerbu kerajaan utara tersebut sama Tuhan dibuat saling membunuh. Ya, kalau Tuhan bekerja melalui malaikatnya, ya, tentara itu dari satu kelompok, dari satu kerajaan itu saling membunuh. Saling membunuh. Semuanya mati. Dan akhirnya 10 orang kusta itu mengambil jarahan. Tapi kemudian ada yang mengingatkan, kalau kita seperti ini tidak bagus, nanti kita kena hukuman. Ayo kita lapor kepada raja. Akhirnya dilaporkan dan betul, kemudian dilakukan pengecekan dan betul demikian. Akhirnya semua orang dari kerajaan tersebut lari mengambil jarahan dan harganya barang-barang itu seperti nubuatannya Elisa menjadi sangat murah. Ajudan yang ditugaskan raja untuk berjaga di pintu gerbang itu mati diinjak-injak di pintu gerbang. Bapak yang kasih Tuhan. Orang percaya tapi tidak percaya. Itu nanti nasibnya seperti Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Orang yang di halaman itu kan orang percaya, tapi tidak percaya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk berbicara di mimbar ini bukan satu hal yang gampang. Pertaruhannya itu kepada Tuhan. Kalau tidak benar, ya seperti Musa tidak masuk Kanaan. Karena salah ucap, Bapak yang kasih Tuhan, tidak masuk Kanaan. Ya, jadi korban pagi itu nanti ada dari kuda putih, ada dari kuda merah, ada dari kuda hitam, dan ada dari kuda kelabu. Yang dari kuda putih itu setelah selesai dengan urusan CBFC sampai Petapisan berangkat ke barat. Nah, di sana sebelum perang nuklir, maka yang 7 orang korban pagi yang pernah dilihat, ya, di dalam meditasinya Pak Diro yang disaksikan waktu di Kaliurang itu, Bapak yang kasih Tuhan, di dalam meditasinya Pak Diro yang disaksikan di Kaliurang itu ada 7 orang yang lebih dulu masuk ruang Maha Suci. Sementara yang lainnya pengen masuk, tapi dikatakan oleh malaikat yang berjaga di sana, mandi dulu, mandi dulu, mandi dulu. Mandi itu artinya membersihkan diri, mengalami penyucian dan pendamaian. Bapak yang kasih Tuhan. Yang 7 orang itu setelah saya tanyakan, ya itu korban tahbisan, korban pagi, dan yang lainnya itu korban petang. Sementara yang turun pada Wahyu pasal 10 itu nanti tidak mati lagi, ya, tidak ikut mati lagi karena perang nuklir, ya, tidak ikut mati lagi karena perang nuklir, tidak. Yang mati karena perang nuklir itu ya 7 guru para stafnya, yaitu penatua dan penghulu dan umat yang dimenangkan oleh Injil yang kekal.
Bapak Ibu yang dipulung oleh malaikat di dalam Matius 24 ayat 31. Di dalam pergerakan kuda itu mereka harus menempatkan pada keempat penjuru bumi sesuai dengan Zakaria 6 ayat 6 dan 7. Dan yang dipulung itu adalah orang-orang pilihannya. Sehingga dikatakan ada 2 orang di tempat tidur, 1 diambil, 1-nya ditinggalkan. Berarti yang 1 itu pilihan, yang 1 bukan pilihan. Ada 2 orang sedang bekerja menggiling, 1 diambil, 1 ditinggalkan. Yang 1 pilihan, 1-nya bukan pilihan. Ada orang bekerja di ladang, ya 2 orang, 1 diambil, 1 dipulung bahasa Jawane, 1 ditinggalkan. Berarti yang 1 pilihan, 1-nya tidak. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu, karena waktunya sudah sangat dekat, kiranya kita semua ini bertobat, mulai sungguh-sungguh hati-hati. Jangan sampai ketika semua firman nubuatan itu belum digenapi, kita sudah kena panatas, kita sudah kena pamungkas. Hati-hati, ngomong hati-hati. Lebih baik disimpan di dalam hati dan jangan suka berbantah-bantah. Ya. Sementara Matius 24 ayat 31, ya kita baca Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dilanjutkan ayat 40 sampai 42. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Terus 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, berjaga-jaga. Ya. Kita tidak lagi mengadakan ya doa-doa seperti dulu. Tetapi masing-masing sudah harus punya mezbah dupa sendiri-sendiri. Ya. Sudah punya mezbah, membangun mezbah dupanya sendiri-sendiri di dalam tabernakelnya. Tabernakelnya itu di dalam bait sucinya, di dalam hidupnya masing-masing itu harus punya tanggung jawab untuk punya mezbah dupa sendiri-sendiri. Kalau saudara tidak punya ya luweh wis dikandani ping 1000 kliwat, ya harus punya Bapak Ibu kasih Tuhan, karena dikatakan di dalam ayat yang ke-40 tadi, ya pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau di dalam Injil yang lain ada 2 orang di ladang, yang 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Bapak kasih Tuhan, ya. Yang lainnya, ya tim dari kuda putih, merah, hitam dan kelabu akan dipulung oleh malaikat, akan diambil karena mereka itu orang pilihan. Mereka itu menjadi korban petang, ya menjadi korban petang. Bapak kasih Tuhan, bagi 7 orang dari kuda putih, kuda merah, kuda hitam dan kuda kelabu, ya tentunya juga ada rasa terharu seperti Injil Yohanes pasal 12 tadi. Ya Tuhan katakan jiwaku terharu. Apa terus aku harus ngomong, Papa jauhkan aku, lepaskan aku dari kondisi itu? Enggak, aku enggak akan ngomong gitu. Karena untuk saat itulah aku datang. Kita ada, kita dilahirkan, kita ditetapkan untuk menjadi korban pagi. Seperti Roma 8 ayat 37, kita ini dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ada yang disembelih pada waktu pagi, ada yang disembelih pada waktu petang. Itu mengikuti jejak dari Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 5, ya di surga, di bumi, di bawah bumi tidak ada yang bisa membuka materai-materai dari kitab itu kecuali ya tunas Daud, ya singa dari tunas Daud dan anak domba seperti telah disembelih. Jadi kalau mempelai pria surga itu disembelih,
Bapak Ibu kasih Tuhan, maka pengantennya yang mengikuti ya disembelih. Bukan berarti saudara nanti yang 7 orang itu matinya dibelah. Sudah, bukan seperti itu. Tidak seperti itu, saya tanyakan tidak seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak seperti itu. Mereka itu ya kena amue Bopo Bayu. Ya, kena amue Bopo Bayu. Wahyu pasal 7 itu. Ya, kan mereka yang 4 itu kan menahan angin supaya jangan bertiup. Wes rasah dimeterai Israel yang cepat sangkakala ditiup. Nah, malaikat yang muncul dari matahari terbit katakan jangan, pemeterian harus terjadi. Nah, yang gondok tadi Bapak Yesus Tuhan terkena dampaknya. Kalau saya mendengarkan beritanya mereka nanti cuma kena angin, gitu. Bukan angin topan, bukan angin puting beliung, angin yang lembut, angin yang manis, ya. Seperti jiwanya Bopo Bayu itu malaikat yang baik hati. Jenenge malaikat ya baik hati. Malaikat yang suka nyanyi lagu-lagu romantis kalau dia berjaga, ya. Kalau dia berjaga tuh suka nyanyi lagu-lagu yang romantis itu, ya. Nah, saudara percaya nggak percaya orang masalah, ya. Apa yang kasih Tuhan, seperti halnya tiap-tiap sekolah itu punya kekhususannya sendiri-sendiri. Kalau orang lulus SMP kemudian masuk SMK, boga ya sing direpuk bendino masakan. Maksudnya pakaian tata boga itu. Kalau yang terkena tata busana ya dia yang ditekuni hari-harinya itu tentang busana. Kalau boga tentang makanan. Kalau yang terkena listrik masuk SMK listrik ya listrik. Yang dari listrik enggak boleh nyalahkan yang tata boga. Sekolah ada suwe bayare mung dikongkon masak. Kemudian yang satunya kowe nganggo diajari gawe kelambi ya bikin baju ya. Delok kaya apa bajuke. Kok ora kaya sing neng Hartono Mall toh, bajumu kok biasa banget toh. Enggak boleh juga seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Masing-masing itu punya spesifikasinya sendiri-sendiri. Kalau karena kita bicara soal kitab Wahyu itu sejak tahun 87 dan hambanya itu keluar masuk Dewan Musyawarah Tuhan. Dan sekarang pun naik turun surga bumi dan akhirnya nanti sebagai malaikat yang kuat turun dari surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan awan dan tiang api memulai pergerakan 4 guru, ya, yang dari Amerika pergi ke Australia, yang dari Indonesia pergi ke Amerika, ya, yang dari sini pergi ke Eropa, yang dari Eropa keliling ke bumi terus pergi ke timur. Itu baru terjadi ketika tiang awan dan tiang api itu sudah nyata ada di muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita ndak usah saling menghakimi. Ya wis kowe ngomong sesuai dengan kasih karunia dan anugerah Roh Kudus yang diberikan. Kalau kamu mendapatkan kemurahan untuk berbicara tentang pintu tirai, ya tentunya berbeda dengan kita-kita yang berbicara tentang pintu gerbang. Ya, kalau kamu mendapatkan kesempatan kemurahan untuk berbicara tentang mezbah dupa, ya tentunya berbeda dengan kita-kita yang berbicara tentang bencana pembasuhan. Kalau yang lainnya mendapatkan kemurahan berbicara tentang meja roti, ya tentunya berbeda dengan yang berbicara tentang mezbah kurban bakaran. Tetapi semuanya itu digali dan dibentuk, ya, digali di tempatnya masing-masing, kemudian baru setelah terbentuk dibawa ke Yerusalem. Jadi satu sama lain memang berbeda, sekalipun berbeda-beda bentuknya seperti tubuh kita, tapi kita ini satu. Kita ini satu. Apapun yang kita bicarakan, ya,
Tuhan memberikan wahyu kepada Rasul Paulus, ya tentunya berbeda juga. Tuhan memberikan petunjuk kepada Rasul Petrus, masing-masing mendapatkan kemurahan untuk berbicara satu sama lain, dan itu ditekuni sampai kepada kesempurnaannya. Sementara pada saat ini kita mendapatkan kemurahan untuk berbicara tentang 7 orang, ya, yang masuk di dalam korban pagi, ya. Saudara tidak usah menjadi terharu seperti Yohanes pasal 12 tadi, ya. Apakah jiwaku terharu? Kemudian aku ngomong begini, ya Tuhan katakan tidak. Aku datang untuk masuk ke dalam perkara seperti itu. Itu kasih karunia. Bapak yang kasih Tuhan masih mendapatkan kuburan seperti anaknya Yerobeam, karena sama Tuhan dianggap rada apik sithik, ya mungkin yang lainnya bijine 90, lah yang 7 orang tadi bijine 90,1, ya kalau ndak ya 90,1 mau kacek sithik, karena itu nanti cuma berselisih beberapa hari untuk sampai kepada perang nuklir, tidak lama. Dan itu bukan cuma kuda putih, merah, hitam, kelabu, ada korban pagi dan korban petangnya. Dan itu Tuhan katakan itu peraturan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan di dalam korban pagi dan korban petang itulah, di situ Tuhan tuh berbicara dan menyatakan kemuliaannya kepada kita semuanya. Kiranya kita semuanya semakin dikuatkan, semakin memahami, dan semakin mempersiapkan diri, karena waktunya semakin hari itu semakin dekat. Kita pujikan Yesaya 5:23.